Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Dewi Maryam. Nomor induk mahasiswa 2011030366. Saya mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, dari kelas H semester 1 dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam. Di sini saya akan sedikit menjelaskan salah satu materi dari mata kuliah fikih, yakni yang berjudul dengan wakaf. Ada beberapa pembahasan yang akan saya bahas. Yang pertama, sejarah pemikiran wakaf di zaman Islam. Yang kedua, definisi wakaf menurut perspektif Islam. Dan yang terakhir, rukun wakaf. Baik, langsung saja ke pembahasan yang pertama, yakni mengenai sejarah pemikiran wakaf di zaman Islam. Manusia telah mengenal berbagai macam wakaf sejak terbentuknya tatanan kehidupan bermasyarakat di muka bumi. Tempat peribadatan adalah salah satu contoh dari wakaf yang telah dikenal manusia sejak zaman dahulu kala. Hal tersebut terdapat dalam firman Allah yang telah dijelaskan di dalam Al-Quran, yang artinya, sesungguhnya rumah yang mula-mula dibangun untuk tempat beribadah manusia adalah Baitullah Ka'bah, yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi seluruh umat manusia. Quran Surat Ali Imran ayat 96. Dari firman tersebut sudah jelas bahwasanya memang manusia telah mengenal wakaf dari zaman dahulu dengan adanya bukti dibangunnya Ka'bah atau Baitullah sebagai tempat beribadah bagi manusia, khususnya umat muslim di dunia. Dan kemudian wakaf di zaman Islam sendiri mulai ada bersamaan dengan dimulainya masa kenabian Nabi Agung Muhammad SAW di Madinah, dengan bukti dibangunnya Masjid Quba, kemudian disusul dengan pembangunan Masjid Nabawi, yang masjid tersebut dibangun atau berdiri di atas tanah milik anak yatim yang berasal dari Bani Najjar. Dan akhirnya Rasulullah pun membeli tanah tersebut dengan harga 800 dirham. Dengan demikian, Rasulullah telah mewakafkan tanah untuk pembangunan masjid tersebut. Wakaf di zaman Islam yang lain yakni berupa wakaf tanah Khaybar dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Tanah tersebut sangat disukai oleh sahabat Umar karena sangat subur dan banyak hasilnya. Kemudian sahabat Umar pun meminta saran atau masukan kepada Rasulullah perihal tanah tersebut. Akhirnya Rasulullah pun memerintahkan kepada sahabat Umar untuk menanam pohonnya, kemudian nanti hasilnya dibagi-bagikan kepada para fakir miskin yang membutuhkan. Dari hal tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa pemikiran dari yayasan keagamaan hingga bantuan pelayanan umum yang telah lama ini dirasakan manfaatnya oleh masyarakat adalah merupakan salah satu penemuan Islam yang dibawa langsung oleh Rasulullah SAW, Nabi yang menjadi petunjuk sekaligus pembawa rahmat bagi seluruh umat manusia. Itulah sedikit sejarah mengenai wakaf di zaman Islam. Pembahasan yang selanjutnya yakni definisi wakaf menurut perspektif Islam. Wakaf secara bahasa berasal dari bahasa Arab, yakni dari kata al-habsu yang berarti menahan atau tahanan. Sedangkan wakaf secara istilah yaitu menahan harta benda tertentu untuk diambil manfaatnya sedangkan bendanya masih tetap, dan benda tersebut diberikan kepada seseorang ataupun sekelompok orang dengan tujuan untuk mendekatkan diri beribadah kepada Allah. Dan benda tersebut tidak boleh dijual, dihibahkan ataupun diwariskan kembali. Itulah definisi dari wakaf. Dan apabila
kita bahas atau kita pelajari lebih dalam mengenai ilmu-ilmu fikih, maka kita akan menemukan definisi yang berbeda-beda dari para ulama fikih. Namun, dari perbedaan-perbedaan definisi tersebut, ternyata terdapat beberapa prinsip yang secara umum memiliki kesamaan. Yaitu yang pertama, wakaf dilakukan oleh seseorang ataupun sekelompok orang dengan tujuan untuk beribadah mendekatkan diri kepada Allah. Yang kedua, benda yang diwakafkan tetap kekal zatnya apabila telah diambil manfaatnya. Dan yang ketiga, hak milik benda wakaf berpindah dari si wakif kepada hak Allah, oleh karena itu sifatnya kekal. Dan kesamaan yang terakhir yaitu benda yang diwakafkan dimanfaatkan untuk hal kebaikan. Dari prinsip-prinsip tersebut, maka dapat kita ambil kesimpulan mengenai definisi daripada wakaf, yaitu wakaf adalah menahan harta, baik abadi maupun sementara, untuk langsung dimanfaatkan maupun tidak, dan diambil manfaatnya secara berulang-ulang di jalan kebaikan, baik secara umum maupun secara khusus. Itulah definisi daripada wakaf. Untuk materi yang selanjutnya yaitu mengenai rukun wakaf. Wakaf memiliki beberapa rukun yang harus terpenuhi. Namun sebelum membahas mengenai rukun-rukun wakaf, pengertian dari rukun sendiri adalah suatu bagian pokok yang wajib dikerjakan dalam suatu pekerjaan. Dan apabila rukun tersebut ada yang tidak terpenuhi, maka hukum dari pekerjaan tersebut tidak sah. Itulah pengertian rukun. Dan berikut beberapa rukun wakaf beserta syarat rukunnya. Yang pertama, ada orang yang mewakafkan atau kita sebut sebagai wakif. Syaratnya 1. Balih, yaitu dapat membedakan antara yang baik dan yang buruk. Yang kedua, berakal. Si wakif hendaklah bukan orang gila ataupun anak yang masih di bawah umur. Syarat yang ketiga, kehendak pribadi. Dalam artian mewakafkan suatu benda bukan atas unsur paksaan dari pihak yang lain, melainkan kehendak pribadi si wakif tersebut. Itulah syarat dari wakif. Rukun yang selanjutnya, ada benda yang diwakafkan atau mauquf. Syarat mauquf yang pertama, benda tetap kekal zatnya apabila diambil manfaatnya. Seperti contoh tanah adalah salah satu benda yang boleh diwakafkan. Karena misal tanah diwakafkan untuk pembangunan sebuah masjid, otomatis setelah tanah tersebut kita manfaatkan, yaitu dengan digunakan sebagai tempat beribadah, maka tanah atau zat dari tanah tersebut masih tetap setelah kita ambil manfaatnya. Itulah contoh benda yang boleh diwakafkan. Lalu contoh benda yang tidak boleh diwakafkan seperti makanan. Makanan apabila telah kita makan, telah kita ambil manfaatnya, maka setelah itu pula zat dari makanan tersebut hilang. Nah, disitulah mengapa makanan tidak boleh diwakafkan, karena apabila telah kita ambil manfaatnya, zat dari tanah tersebut juga tidak tetap atau hilang. Kemudian syarat mauquf yang kedua, miliknya si wakif atau milik sendiri, bukan milik orang lain. Syarat yang ketiga, tidak ada larangan untuk memanfaatkan benda tersebut. Jadi benda tersebut bukan salah satu benda yang terlarang. Rukun yang selanjutnya yaitu ikrar atau lafadz. Syarat ikrar yang pertama, dinyatakan untuk selama-lamanya. Yang kedua, tunai. Yang ketiga, jelas untuk siapa diwakafkan. Dan yang terakhir, disaksikan dan dinyatakan dengan tegas. Ada saksi
dan kemudian menyatakannya tidak bermain-main, yaitu dengan tegas. Itulah syarat-syarat dari ikrar. Rukun yang selanjutnya yakni mutawali, qayyim atau nadhir, yaitu orang, sekelompok orang ataupun badan hukum yang diserai tugas untuk memelihara dan mengurusi benda-benda wakaf. Syarat-syarat orang tersebut yang pertama, mempunyai ahliyatul. Maksudnya, sifat yang menunjukkan bahwa seseorang tersebut sempurna jasmani dan rohaninya, sehingga seluruh tindakannya dapat dinilai oleh syarat. Syarat yang selanjutnya bersifat amanah atau dapat dipercaya. Itulah tadi beberapa rukun wakaf yang harus terpenuhi. Dan apabila salah satu dari rukun wakaf tersebut tidak terpenuhi, maka otomatis hukum dari wakaf tersebut tidak sah menurut Islam. Itulah tadi sedikit pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Semoga dapat bermanfaat. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.